Selamat, kamu kembali menemukan film horor yang pernah membuatku ketakutan. Judulnya Kerja Malam. Buat saudara-saudari yang sedang kerja malam, hati-hati ya. Kata orang tua di desa, kalau kerja malam harus tetap waspada. Jangan sampai ketiduran, karena kamu sama sekali nggak tahu teman yang begadang bareng kamu itu sebenarnya manusia atau makhluk halus. Lihat, untungnya itu cuma mimpi buruk. Kenapa si pemuda itu bisa mengalami mimpi buruk? Semuanya harus dimulai dari beberapa hari yang lalu. Pemuda itu bernama Xiao Qiang, baru saja lulus kuliah tahun ini dan mendapatkan pekerjaan pertamanya. Tak disangka, di hari pertama kerja, dia malah kebetulan bertepatan dengan Festival Yulan tingkat 10 atau yang biasa kita sebut Festival Zhongyuan. Hari pertama kerja harus benar-benar terasa istimewa, jadi ibunya sendiri yang mengantarnya. Seperti yang kita tahu, dalam tradisi masyarakat, saat festival Zhongyuan tidak boleh sembarangan bicara. Tentu saja, tidak ada juga yang akan berkata seperti Xiao Qiang. Nah, waktu itu, di depan mereka ada seseorang yang sepertinya sedang mengangkat sesuatu. Saya juga kurang jelas, mungkin kertas ya. Tapi Xiao Qiang malah langsung memaki-maki. Mobil sebesar itu menghalangi jalan, nggak kasih orang lewat. Apa kamu yang ngawur bangunnya? Ibunya pun menasihati dia, bilang, ya sudah, tunggu sebentar juga nggak bakal telat kok. Intinya, Xiao Qiang terus saja bicara sembarangan tanpa filter. Semua ucapannya tidak sopan, bercanda seenaknya. Pokoknya, hal-hal yang orang normal nggak akan ucapkan. Akhirnya, karena kesal, Xiao Qiang langsung turun dari mobil dan memilih jalan kaki ke kantor. Sebelum pergi, ibunya memberikan Xiao Qiang sebuah pistol dan sebuah jimat pelindung. Perhatikan, semua ini adalah petunjuk penting ya. Ibunya bilang, nanti setelah pulang kerja, bakarlah beberapa batang dupa. Soalnya tadi sudah ngomong banyak hal yang nggak baik. Setelah itu, Xiao Qiang pun berjalan mundur menuju kantor. Di sini juga, dia masih bertindak sembarangan, tanpa sengaja menginjak abu di lantai. Lalu saat menengadah, ada seorang satpam, sepertinya dari perusahaan itu. Kemudian Xiao Qiang masuk ke dalam kantor. Perhatikan di bagian ini, ada seorang wanita berbaju merah berjalan di depannya. Masuk ke lift, Xiao Qiang langsung mengikuti dari belakang supaya tidak perlu menunggu lift lagi dan membuang waktu. Tapi begitu masuk lift, anehnya wanita berbaju merah itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Xiao Qiang pun berpikir, apa aku salah lihat tadi? Tak lama kemudian, satpam yang tadi itu juga tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa suara sedikit pun. Setelah itu, Xiao Qiang sampai di lantai tempatnya bekerja. Tapi tepat pada saat itu, ada bayangan seseorang yang melintas di sampingnya lagi. Wah, ini pasti rekan kerja yang masuk shift. Tak lama kemudian, dia sampai di depan pintu kantor. Melihat nama perusahaan, sepertinya Xiao Qiang adalah seorang akuntan. Xiao Qiang mengetuk pintu cukup lama, tapi tidak ada yang membukakan. Lalu, tiba-tiba terdengar suara dari samping. Setelah dilihat, ternyata itu adalah seorang satpam lagi. Satpam ini dipanggil lengan besar, dan nanti perannya cukup penting. Xiao Qiang mendekat, dan saat lengan besar menoleh ke belakang, aku sampai kaget. Ternyata mereka bekerja bareng Xiao Qiang. Totalnya ada 3 pria dan 2 wanita. Yang gemuk kita panggil saja si gendut, yang kurus kita sebut si kurus. Begitulah Xiao Qiang dengan sederhana berkenalan dengan orang-orang di perusahaan. Lalu kita kembali ke lengan besar. Dia juga sudah kembali ke posnya. Tapi anehnya, wanita berbaju merah itu masih berdiri terpaku di sana, seolah-olah dia tidak melihatnya. Tak terasa, malam pun tiba. Barulah Xiao Qiang dan yang lain pulang kerja. Baru hari pertama masuk kerja, sudah harus lembur sedikit. Ya, kebetulan perusahaan sedang sibuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, Xiao Qiang pun naik ke mobil. Sementara itu, salah satu rekan kerjanya tanpa sengaja menginjak kertas bakar milik orang lain saat berjalan pulang. Anehnya, satpam di sana menatapnya tajam. Maksudnya apa ya? Tak lama, tibalah hari kedua. Di waktu dan tempat yang sama, Xiao Qiang yang super penakut kali ini melihat satpam itu. Satpam itu masih berdiri tegak di tempatnya, dan wanita berbaju merah itu juga kembali muncul, berjalan di depannya. Xiao Qiang dengan tergesa-gesa masuk ke dalam lift. Kali ini, wanita berbaju merah itu tidak menghilang. Tapi anehnya, entah kenapa, tiba-tiba mulut Xiao Qiang menghembuskan uap putih. Dalam situasi apa kita bisa menghembuskan uap putih? Tentu saja saat suhu lingkungan sangat rendah. Apa yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi rendah? Tentu saja karena kehadiran makhluk halus. Maka seketika itu juga perasaan tidak enak langsung muncul di hati Xiao Qiang. Secara refleks ia menoleh ke belakang dan melihat wanita berbaju merah di belakangnya.
Setelah keluar, Xiao Qiang masih ingin menoleh ke belakang, tapi pintu lift sudah tertutup. Ya sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi, saatnya bekerja. Perhatikan, wanita berbaju merah itu pergi ke lantai 4. Ini juga merupakan sebuah petunjuk. Sekejap saja, malam pun tiba. Benar, Xiao Qiang kembali lembur, dan pada saat itulah ia tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada suara dari lantai atas. Lalu, tiba-tiba terdengar lagi suara tawa aneh di sekitar Zhou, dan itulah adegan di awal tadi. Bagian ini akan saya lewati saja, supaya tidak menakuti kalian untuk kedua kalinya. Akhirnya, ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Saat waktu makan tiba, beberapa orang pergi makan bersama, lalu kembali bekerja. Di antara mereka, perhatikan, rekan kerja perempuan memilih naik tangga, bukan naik lift. Xiao Qiang pun bertanya, kenapa kamu tidak naik lift? Rekan kerja perempuan itu berkata, ruang di dalam lift ini terlalu kecil, tidak cukup untuk 2 orang. Xiao Qiang pun kebingungan, karena pagi ini dia baru saja naik lift bersama seorang wanita berbaju merah dan ruangannya cukup luas, tidak sampai harus berdempetan. Pokoknya, Xiao Qiang benar-benar bingung. Setelah itu, saat makan siang, dia baru mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah mendengar cerita dari si gendut. Si gendut berkata, tahu kenapa ruang lift kantor jadi lebih sempit? Mereka bertanya, kenapa? Si gendut menjawab, katanya, ada wanita bunuh diri di lift. Darahnya muncrat kemana-mana, membeku dan tak bisa dibersihkan walau digosok terus. Akhirnya, bos punya ide melapisi dinding lift dengan papan kayu. Itulah sebabnya lift jadi sempit. Usai bercerita, si gendut kembali bekerja. Lalu bagaimana dengan Xiao Qiang? Ia pun segera menyusul. Pada saat itu, kita akan menyadari ada satu orang yang hilang. Siapa? Si kurus. Kemana si kurus pergi? Bukannya makan, dia malah nonton sepak bola. Tapi saat itu juga, dia mendengar suara dari lantai atas. Si kurus ini memang nggak pernah mau kalah. Langsung saja dia ambil sapu dan mulai menusuk-nusuk ke atas. Saat sedang menusuk, tiba-tiba telepon berdering. Malam-malam begini, siapa yang menelepon? Ia pun mengangkat telepon itu. Namun, tidak ada suara di seberang, lalu telepon pun ditutup. Sementara itu, Xiao Qiang juga sudah kembali dan berniat naik ke atas dengan lift. Begitu masuk, ternyata memang seperti yang dikatakan si gendut. Lift ini benar-benar sempit, hanya cukup untuk 1 orang saja. Saat itu, Xiao Qiang merasa sangat heran. Kenapa 2 kali sebelumnya, saat ia naik lift ini tidak sempit seperti sekarang? Tak lama kemudian, Xiao Qiang tanpa sengaja memperhatikan sesuatu. Lift ini hanya sampai lantai 3. Ada yang aneh. Pagi tadi aku jelas melihat ada lantai 4. Kenapa sekarang jadi 3? Hari ini, Xiao Qiang kembali menghembuskan napas putih karena gugup dan tiba-tiba perasaan tidak enak menyelimuti hatinya. Secara refleks, ia menengadah ke atas. Peringatan, adegan menegangkan di depan. Kamu siapa? Ketakutan, Xiao Qiang keluar lift dan lapor ke gendut. Dan kurus ada wanita berbaju merah, tersenyum di dalam. Gendut melirik, gak ada apa-apa, penakut banget kamu. Malam begini, malah kaget. Xiao Qiang pikir dia salah lihat, lalu ke kamar mandi cuci muka biar segar. Tiba-tiba lampu mati. Dia nyalakan senter ponsel dan keluar. Di kantor ternyata sudah tidak ada orang. Lalu Xiao Qiang melihat di pintu ada satpam tua yang tadi berdiri di sana. Dia sedang main kartu dengan si kurus. Tapi kondisi mental kedua orang ini jelas agak aneh. Melihat Xiao Qiang mendekat, satpam itu bertanya, kamu mau main nggak? Aku punya banyak uang. Lihat nih, kita main yang besar-besaran. Siapa kalah, dia harus mencabut bola matanya sendiri dan memberikannya ke lawan. Sambil bicara, satpam itu langsung memegang bola matanya sendiri. Dia benar-benar mencabut bola matanya, membuat Xiao Qiang ketakutan dan langsung lari kembali ke kantor. Aduh, gila, hampir saja aku mati ketakutan. Ini pasti ketemu sesuatu yang nggak beres. Saat itu, Xiao Qiang teringat pada jimat pelindung yang diberikan ibunya dan buru-buru mencari benda itu. Begitu Xiao Qiang baru saja menemukan jimat itu, dari luar terdengar suara langkah kaki berat. Siapa yang datang? Melihat sepatu hak tinggi merah yang ramping, Xiao Qiang langsung tahu wanita berbaju merah itu datang untuk menangkapnya. Saat itu, Xiao Qiang tak berani bersuara. Wanita berbaju merah memeriksa tiap meja, namun tak menemukannya. Begitu langkah kaki tak terdengar, ia pikir wanita itu sudah pergi. Tapi ternyata jimatnya terbukti manjur, membuat wanita berbaju merah itu kabur.
Setelah selesai, Xiao Qiang buru-buru mencari rekannya. Sialnya, ponselnya malah rusak dan tak bisa menghubungi siapapun. Tiba-tiba, Xiao Qiang mendengar teriakan minta tolong dari rekan wanitanya yang terjebak di dalam lift. Tapi tepat pada saat itu, rekan kerja wanita tiba-tiba merasa seolah-olah ada seseorang di belakangnya. Lihatlah kepalanya yang besar itu. Aku kasih tahu kamu ya. Jangan mendekat, kamu benar-benar jangan mendekat. Siapapun yang menakuti rekan kerja wanita itu. Tak lama kemudian, lift naik ke lantai 4. Terdengar keributan dan seorang pria di belakang segera datang. Buru-buru bertanya, "Ada apa?" Xiao Qiang menangis terseduh-seduh. Xiao Qiang mengira pria itu adalah hantu. Langsung berkata, "Jangan mendekat." Pria itu langsung to the point. Orang ini sudah selesai. Pria itu lalu menjelaskan kepada Xiao Qiang mengapa kejadian ini bisa terjadi. Penyebabnya adalah karena dosa mereka, semakin lama semakin parah, suka bicara sembarangan, akhirnya kena batunya. Xiao Qiang berkata, "Lalu bagaimana? Rekan kerjaku sudah dibawa ke lantai 4. Pria itu pun membawa Xiao Qiang ke lantai 4. Dan ternyata, bukan hanya rekan kerja wanita itu, si gendut juga sudah dibawa ke lantai 4, berdiri di sana dengan tatapan kosong. Pria itu menjelaskan, katanya, dia mungkin telah dibawa masuk ke dalam ilusi oleh hantu. Dan saat ini hantunya sedang membingungkan dia. Bisa saja kapan saja menyedot energi vitalnya. Jadi, kita harus segera membangunkan si gendut." Sambil berkata begitu, mereka berdua pun membuka pintu dan membangunkan si gendut itu. Saat itu, wanita berbaju merah muncul. Si pria bertanya alasannya, dendam ada pelakunya, utang ada penagihnya, jangan sakiti orang tak bersalah. Alasan si wanita pun sangat tidak masuk akal. Orang yang menyakitimu. Bukan mereka. Semua laki-laki itu sama saja. Mereka semua ingin menguasai aku, mempermainkanku, lalu membuangku. Aku tidak akan melepaskan mereka. Sambil bicara, wanita merah itu melambai ringan, bos dan si kurus melayang. Entah kapan si kurus muncul. Xiao Qiang panik bertanya, "Kak, gimana ini?" Satpam menjawab, "Mana aku tahu soal usir setan." Si wanita merah merasa tak dianggap penting. Dia langsung juga ingin membawa mereka berdua. Melihat si gendut dan si kurus hampir saja terbawa. Harus bagaimana ini? Kakak itu berkata, sepertinya hanya bisa menggunakan jurus ini. Tabrak saja sampai mati. Tolong maafkan kami, tolong ampuni kami. Tolong kami. Kakak itu membiarkan Xiao Qiang ikut berlutut minta obat. Karena masalah harus diselesaikan pemulainya, mereka segera minta maaf. Xiao Qiang teringat dupa pemberian ibunya yang kini berguna. Ia menyalakan dan mematahkan dupa itu. Seketika semuanya normal kembali. Orang kantor pun menyadari kesalahan mereka. Terakhir, mereka membakar dupa sebagai permintaan maaf pada arwah yang diganggu. Mereka memohon pengertian dari pihak lain, dan film pun pada dasarnya berakhir di sini. Film ini mungkin ingin memberitahu kita bahwa kita harus memiliki rasa hormat terhadap tradisi dan para dewa. Tentu saja, semua orang tahu itu. Tidak mungkin ada yang seperti Xiao Qiang yang mengucapkan banyak kata-kata sial.